Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 4 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama terkait dengan topik bisnis plan. Kenapa ini saya berikan? Karena memang terkait dengan entrepreneurship kimia, Anda juga akan menggagas suatu bisnis, maka hal ini perlu untuk saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, akan saya sampaikan tentang landasan kita ayat Al-Quran yang tertuang dalam surat Al-Hasr, ayat yang ke-18, yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma qaddamat lighad, yang artinya dalam memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Maksudnya hari esok, ketika orang berbicara tentang hari esok, maka berarti dia sudah ada sesuatu yang dilakukan di hari sebelumnya. Al-Quran telah memperkenalkan di sini satu teori perencanaan, baik berkaitan dengan perencanaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, termasuk dalam hal bisnis. Kalau Ibn Katsir menyampaikan, introspeksi diri kalian sebelum kalian diintrospeksi, dan lihatlah amalan apa yang telah kalian simpan untuk bekal hari kiamat. Ketika satu melakukan satu introspeksi diri, maka di situ berarti ada suatu evaluasi diri. Ketika orang melakukan satu evaluasi diri, maka ada tahapan sesuatu langkah, ada suatu perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga menyampaikan di sini, manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan sebelumnya. Ketika orang itu tidak sama dengan kehidupan sebelumnya, berarti ada suatu perencanaan yang selalu ada suatu perbaikan, evaluasi diri, sehingga akan selalu mengalami penaikan dan perbaikan sehingga akan semakin baik. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Al-Misbah, wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad, mempunyai arti manusia itu harus memikirkan terhadap dirinya dan merencanakan dari segala apa yang menyertai perbuatan selama hidupnya. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghitung-hitung amal perbuatannya dan mempersiapkan amalan untuk hari esok. Disinilah ada suatu tuntutan kita untuk membuat sebuah perencanaan atau plan. Apa itu plan? Bisnis plan adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana atau penyandang dana yang potensial. Bisnis plan sebagai dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan, sehingga isinya itu mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar yang akan mungkin bisa dituju dari sebuah perusahaan itu. Jadi di sini tentu agar menarik bagi penyandang potensial, tentu bisnis plan yang kita lakukan itu bisa betul-betul
merupakan data yang memang akurat menurut dengan data penelitian, maka itulah sebabnya kita harus selalu mengawali suatu kajian penelitian di awal. Sehingga bisnis plan itu akan membantu menentukan akan menjadi apa, seperti apa perusahaan itu nantinya. Siapa yang akan mengoperasikannya, dan bagaimana tingkat pengalaman mereka, dan area persaingan yang akan diambil, serta nilai jual unik yang diharapkan akan membawa keberhasilan. Kemudian, karena kita agar bisa membawa suatu yang bisnis plan yang kita betul-betul memang dari suatu analisis awal yang sungguh-sungguh dengan data-data real dan kemudian bisa ditanggungjawabkan, maka harus bisa menjawab 6H, 6W. Yang pertama adalah what, produknya apa yang akan dibuat. Why, mengapa produk itu dibuat. Sehingga ketika kita jual produk apa yang tentu kita akan jawab mengapa kita membuat produk itu. How, bagaimana membuat produknya. Kemudian who, siapa pasarnya, siapa pembelinya. Kemudian when, kapan produk itu harus dibuat. Kemudian where, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis itu akan dilakukan. Dan di sini 6W ini bisa menjawab, harus kita jawab untuk ketika kita menyusun suatu rencana bisnis. Nah, tahap-tahap menyusun bisnis plan, yang pertama tahap ide usaha. Ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Semakin lama ide tersebut bergulir dalam benak kita, maka ide tersebut akan semakin tumbuh membesar dan memberikan dorongan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. Nah, kalau kita itu semakin ide itu, gagasan itu adalah suatu visi, suatu misi, suatu harapan, cita-cita, maka ketika cita itu kita munculkan dalam diri kita. Nah, langkah kita harus meneliti bagaimana cara kita mewujudkan ide tersebut. Yang kedua adalah tahap perumusan konsep usaha. Nah, tahap perumusan konsep usaha di sini adalah mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan. Maka ide itu harus dirumuskan menjadi sebuah konsep usaha. Konsep usaha adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan menjadi dimensi-dimensi usaha yang lebih detail. Nah, di sini kemudian kita jabarkan. Kita misalnya punya digital marketing. Di situ apa yang kita lakukan? Feedbacknya. Kemudian tadi ada kita searching data kita dapatkan, kemudian kita analisis, kita checklist, kemudian kita riset. Nah, hal itu adalah untuk mendapatkan apa agar kita memiliki suatu pengayaan yang lengkap. Ketika kita berdimensi-dimensi yang lebih detail itu kita punya data, punya informasi yang memang mendukung untuk itu. Kemudian yang ketiga ada tahap studi kelayakan usaha atau feasibility study. Jadi tahap selanjutnya adalah konsep usaha itu terlebih dahulu harus dinilai kelayakan usahanya. Jadi kelayakan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan di dalam melakukan analisis kelayakan usaha dari suatu rencana usaha baru yang mencakup beberapa aspek. Kita harus bedakan antara kelayakan usaha dengan kelayakan bisnis. Berikut akan saya sampaikan. Yang pertama, tahap kelayakan usaha atau feasibility study itu yang pertama adalah kelayakan pasar dan pemasaran. Potensi pasar, market share, produk, harga, distribusi, promosi, segmenting, targeting, position, ini harus sudah dipahami betul. Yang kedua adalah kelayakan operasional. Teknik pasokan bahan proses, produksi, mesin, dan peralatan kebutuhan tenaga, itu semua sudah kita siapkan. Yang ketiga adalah kelayakan manajemen dan organisasi. Sehingga desain organisasi, kebutuhan stafnya seperti apa, kebutuhan stafnya berapa, dan semuanya itu harus ditata betul. Jangan sampai ada yang muspro, ada yang sampai yang tidak sesuai dengan staf itu di plan, ditempatkan pada yang tempatnya. Yang D, kelayakan keuangan, kebutuhan modal dan sumber pendanaan, proyeksi arus kas, laba, rugi, analis kelayakan berdasarkan kriteria, dan seterusnya, posisi dalam persaingan, ancaman pendatang baru yang mungkin muncul, pemasok, dan lain-lain, semuanya sudah
dipersiapkan. Jadi perlu hal yang saya sampaikan sedikit tadi di awal adalah beda kelayakan usaha dengan penyusunan bisnis. Kelayakan dalam penyusunan bisnis. Kelayakan dalam penyusunan bisnis itu, bisnis plan itu adalah mementingkan aspek manajemen strategi. Dalam studi kelayakan usaha, analis lebih diarahkan pada layak tidaknya suatu usaha itu dilakukan. Ini harus dipahami. Yang berikutnya adalah dalam menyusun bisnis plan, pimpin puncak berusaha sebagai ahli strategi yang akan meletakkan usaha baru yang akan dijalankan tersebut dalam suatu susunan portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Terlebih jangka panjang semuanya sudah lengkap dimiliki. Sehingga di sini ada sesuatu hal-hal yang harus kita pahami karena aspek manajemen selama lebih mengarah kepada strategi dalam kita menyusun bisnis plan ini. Yang kedua adalah visi misi itu harus kita miliki sejak awal lebih dengan jelas. Berikutnya adalah komponen rencana bisnis, yakni ada beberapa hal di sini, ada executive summary, mission statement, company background, product description, marketing plan, competitor analysis, SWOT analysis, operation, financial planning, timeline, dan ini semuanya mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah executive summary, 1 atau 2 halaman yang menjelaskan tentang usaha Anda, termasuk sasaran bisnis, operasional, usaha pemasaran, dan model pendapatan. Pastikan bagian ditulis dengan ringkas. Karena executive summary ringkasan, maka ini ya ketika orang baca di awal mendapatkan ini, dia akan bisa membaca dengan jelas apa arah tujuan yang Anda tulis, yang Anda susun dalam bisnis plan tersebut. Yang kedua, business description. Apa perusahaan yang akan Anda lakukan? Bagaimana agar dapat mendapat keuntungan? Sehingga di sini akan bisa dibaca ini akan mendapat keuntungan apa tidak. Sehingga ketika seorang yang punya penyandang dana itu dia ingin masuk, maka dia akan cepat sekali membaca itu. Kemudian yang ketiga adalah local market and competition landscape. Evaluasi persaingan seobjektif mungkin dan kemudian gambarkan bagaimana Anda berencana untuk membuat bisnis Anda berbeda dari bisnis yang lain. Jadi di sini ada suatu pembedaan bisnis. Ketika kita menyusun itu adalah kita punya bahasa bisnis yang kita lakukan itu berbeda dari yang lainnya. Dan product and service. Jelaskan tentang bagaimana produk Anda atau yang Anda bisa Anda berikan ketika itu dalam bentuk jasa. Sales, marketing, and promotion. Jelaskan bagaimana Anda akan menginformasikan pasar tentang perusahaan Anda dan cara Anda membangun sehingga rencana bisnis itu betul-betul orang akan merasa yakin dengan apa yang Anda gagas. Jelaskan juga tentang pengembangan website, iklan, public relation, sebagai media tradisional dan sosial yang harus dikembangkan. Kemudian beberapa sampel dan promosi penjualan yang Anda lakukan seperti apa. Kemudian 6, manajemen. Jelaskan siapa saja yang akan menjalankan usaha Anda dan tingkat pengalaman mereka, termasuk biografi singkat dari partner dan tim-tim yang tim inti Anda. Maka memang di dalam kita mengembangkan rencana bisnis itu, siapa yang terlibat dia, timnya itu siapa saja, seberapa kompetensinya, ini harus kita pahami benar. Nah, financial data membuat analisis break even, proyek cash flow, sampel neraca keuangan, dan pernyataan laba rugi sudah direncanakan. Investment, berapa banyak uang yang Anda masukkan dalam usaha. Kemudian hal yang terpenting adalah perkiraan penjualan pendapatan yang bagi investor yang mengharapkan pengembalian modal itu kita sudah memiliki gambar yang lengkap. Sehingga di sini akan menjadikan keyakinan pada investor. Appendix, lampirannya itu harus ada, termasuk dokumen pendukung bisnis seperti semua penelitian yang telah dilakukan, diagram, grafik, logonya,
logo bisnis itu, kemudian dan gambar-gambar yang mendukung, referensi-referensi yang mendukung. Itu sudah kita miliki semuanya. Sehingga di sini isi bisnis plan secara sederhana itu adalah latar belakang, identitas pemiliknya, data perusahaannya, aspek produksinya, aspek pemasarannya, aspek keuangannya. Maka ini Anda semuanya harus mencakup yang sederhana. Kalau sebagai seorang mahasiswa ingin melakukan suatu perencanaan bisnis, maka tahapan langkah yang sederhana ini harus Anda susun. Termasuk penjelasan yang saya sampaikan yang sebelumnya tadi. Ada 10 poin penting dalam menyusun rencana bisnis. Yang pertama, rumusan akhir. Kemudian pendapat, ringkasan, lakukan perhitungan, mencakup semua kawasan apa tidak, kenapa harus diinvestasinya, perhatikan rinciannya dengan jelas, perisalah masalah yang Anda itu setiap pada muncul, coba petakan setiap tahapan itu ada masalah enggak di situ. Dan kerjakan tugas Anda dan ketahuilah siapa klien Anda yang Anda tuju. Dengan demikian ketika Anda tahu yang Anda tuju sebagai pemasok modal misalnya, Anda harus paham siapa dia. Sehingga dengan kita jangan sampai kita salah mengambil langkah. Demikian yang terakhir adalah yang tadi ada 5 sifat dan manfaat perencanaan usaha. Ada 5 sifat dan manfaat. Yang pertama adalah rasional dan faktual. Perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik, berorientasi masa depan, serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. Operasional adalah sebagai cara untuk menjadikan konsep yang masih bisa abstrak itu menjadi operasional sehingga bisa diukur. Kemudian berkesinambungan dan estimasi, preparasi dan fleksibel, persiapan tindakan yang akan dilaksanakan dan fokus. Tugas individu adalah buatlah bisnis plan dari yang pernah Anda gagas itu dan ikulah tahap-tahap yang sudah saya jelaskan di atas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.